Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nada Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini saya sudah bersama dengan Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Kunci mati pintu korupsi bansos BBM bersubsidi. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM melulu menjelma isu panas di tengah masyarakat. Sudah barang tentu hal itu terjadi lantaran BBM merupakan unsur vital dalam proses produksi dan distribusi barang. Penaikan harga BBM bisa memunculkan dampak terkereknya harga barang dan jasa hingga membuat laju pertumbuhan ekonomi turut terhambat. Di sisi lain, langkah penaikan harga pun menjadi cara paling mungkin dilakukan di tengah naiknya harga minyak dunia. Harga minyak dunia periode Januari sampai Juli 2022 telah tembus di angka 105 US dollar per barrel. Sedangkan asumsi harga minyak mentah Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2022 ditetapkan hanya sebesar 63 US dollar per barel. Belum lagi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah juga berada di angka 14.700 rupiah atau lebih tinggi dari asumsi sebelumnya sebesar 14.450 rupiah. Perkara lainnya adalah kuota volume BBM bersubsidi yang dianggarkan dalam APBN 2022 diperkirakan akan habis pada Oktober 2022. Pemerintah beranggapan jika harga BBM dan LPG tidak naik atau subsidi tidak dikurangi, maka nilainya bisa mencapai 698 triliun rupiah alias kurang 195,6 triliun rupiah dari perkiraan awal. Atas hitung-hitungan angka itu, maka penaikan harga BBM Pertalite di SPBU Pertamina kemungkinan berkisar Rp1.000 sampai Rp2.500 dari harga saat ini, yakni Rp7.650 per liter, sedangkan kenaikan sebesar Rp1.500 saja bisa menimbulkan inflasi hingga sebesar 1,7%. Langkah pemerintah yang lebih memilih menaikkan harga BBM demi mengurangi anggaran subsidi yang diikuti pengalihan anggaran menjadi bantuan sosial atau bansos patut kita apresiasi. Lantaran secara faktual data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat sebesar 89% solar subsidi dinikmati dunia usaha, sedangkan hanya 11% yang bisa dinikmati rumah tangga. Dari total segmen rumah tangga itu sebesar 95% diterima rumah tangga mampu dan hanya 5% yang dinikmati rumah tangga miskin, termasuk kalangan nelayan dan petani. Sebaliknya, untuk Pertalite subsidi sebesar 14% diantaranya dinikmati dunia usaha dan sisanya yakni 86% dinikmati rumah tangga. Akan tetapi, dari segmen rumah tangga itu sebesar 80% justru dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20% yang dinikmati rumah tangga miskin. Rencana pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ke bansos sebesar Rp24,17 triliun untuk 20,65 juta keluarga dan 16 juta pekerja bergaji 3,5 juta per bulan itu bisa kita sebut sebagai koreksi kebijakan yang penting mendapat dukungan. Pengalihan subsidi BBM dari berbasis produk kepada masyarakat yang membutuhkan jauh lebih baik ketimbang terbuangnya ratusan triliun anggaran subsidi yang secara data tak pernah tepat sasaran. Perkaranya adalah jangan sampai pemerintah mengulang kesalahan melalui kebijakan bansos yang rentang diselewengkan, yang lagi-lagi berujung tak tepat sasaran. Penyaluran bansos subsidi BBM ini mesti mendapatkan pengawalan ketat dari seluruh elemen masyarakat. Bagian dari upaya transparansi penyaluran bansos bisa dimulai dari semangat pemberlakuan satu data. Metode pemberian bansos kompensasi kenaikan BBM pada masyarakat ini bisa memanfaatkan mekanisme yang telah diberlakukan saat penanganan COVID-19. Apalagi data penerima bansos telah dimutakhirkan Kementerian Sosial atau Kemensos.
Mekanisme pengajuan penerima baru yang belum termasuk dalam data Kemensos pun perlu mendapat perhatian khusus. Konsep pengajuan bisa mengadopsi mekanisme pendaftaran kartu prakerja. Terlebih, kartu prakerja dinilai berhasil dan mendapat sambutan positif dari dunia internasional. Saat ini, Kemensos memiliki DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan aplikasi Cek Bansos. Kemensos juga memiliki strategi yang mendukung transparansi penerima bansos agar di setiap kelurahan terpampang data penerima bantuan. Beragam cara ini harus lebih diperkuat demi menutup hasrat utak-atik oknum yang ingin memperkaya diri dan mengantarkan bansos di luar sasaran yang telah dicita-citakan. Kata bansos sebenarnya sudah menjadi istilah yang membawa rasa traumatisme masyarakat akibat kasus korupsi yang terus berulang terjadi di dalam proses penyaluran program ini. Jangan sampai bansos kembali jadi ajang bancakan hingga merugikan negara sampai puluhan triliun rupiah. Bansos pengalihan BBM subsidi jangan sampai jadi langkah percuma lepas dari cengkraman harimau masuk ke mulut buaya. Sama sialnya. Oke Mas Wid, apa yang menjadi bahasan untuk tajuk Lampung Pos kita kali ini? Kunci mati pintu korupsi bansos BBM bersubsidi. Oke Mas Wid, ini karena memang hari ini ditetapkan gitu ya untuk kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi. Nah ini ketika mau ditetapkan ini memang banyak spekulasi, tapi yang jelas adalah APBN tidak mampu lagi menahan dari subsidi BBM ini. Bagaimana Mas Wid reaksi dari masyarakat atas kebijakan ini? Ya, rencananya kan tanggal 1 September ini ya, cuman ternyata ditunda ya. Oke. Nah, tetapi ini memang kenaikan harga BBM ini tidak bisa dihindari lagi, karena APBN kita terlalu berat menanggung beban subsidi ini ya. Jadi kalau sebagai ilustrasi aja, kalau APBN 2022 itu asumsi harga minyak dunia itu $63. Sementara harga pasaran dunia sekarang sudah mencapai $105. Dan diperkirakan Oktober besok, bulan depan, itu kuota kita udah habis, udah jebol. Jadi November, Desember, selama 2 bulan itu udah jebol kuota kita secara nasional. Dan memang beban subsidi BBM dan LPG ini sangat tinggi sampai 700 triliun. Itu dampaknya seperti itu. Oke, jadi memang hari ini ditunda untuk kenaikan BBM, tapi mau tidak mau itu sebenarnya memang harus naik karena memang APBN kita tidak sanggup lagi menahan. Namun ini kan nanti akan ada bantuan sosial dari kenaikan BBM ini, Mas Wid. Biasanya bantuan sosial ini kita lihat yang sudah menjadi celah bagi oknum tidak bertanggung jawab. Nanti kita akan bahas seperti apa celah yang kita lihat ini, Mas Wid. Kita tahan dulu. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.